Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Nazarudin pada kisah inspirasi bukan bermaksud menggurui, ini hanya untuk diri. Pada kali ini saya akan berkisah tentang seorang tokoh agama di sebuah perkampungan yang merasa kehidupannya akan selalu ditolong oleh Tuhan. Dikisahkan di sebuah kampung yang hidup damai, saling membantu dan rukun. Ada seorang tokoh agama yang menjadi sumber rujukan tempat bertanya dan lain sebagainya untuk masalah-masalah kehidupan di kampung tersebut. Dan sudah berjalan begitu lama ya, karena tokoh ini begitu mengayomi masyarakatnya, begitu terbuka, begitu baik, sehingga masyarakat di situ mengangkat menjadi tokoh, walaupun dia sebetulnya belum terlalu lama ada di kampung itu dibanding orang-orang penduduk yang lain. Suatu hari ada kejadian hujan deras yang tahan henti-hentinya selama 1 minggu, dan kampung itu mulai tergenang airnya tinggi. Udah mulai 1 patah kaki, bahkan terus naik sampai 1 lutut. Lalu banyak di antara mereka untuk memutuskan mengungsi ke daerah yang lebih tinggi. Lalu di antara mereka ada yang mampir mengajak ke tokoh agama itu. Bapak yang kami hormati, mari kita ngungsi. Kelihatannya ini hujannya akan terus dan ini kampung kita akan kena banjir. Si tokoh agama itu menjawab, tenang saja, saya pasti ditolong Tuhan. Karena itulah janji Tuhan, pasti nolong saya. Kata beliau dengan begitu yakin karena merasa menjadi tokoh agama dan dia akan ditolong oleh Tuhan. Oke, kalau begitu Pak, kami duluan, silahkan. Terus hujan terus, akhirnya benar-benar hujan itu naik, bukan lagi 1 mata kaki, bukan lagi 1 dengkul, sekarang sudah sepinggang orang dewasa. Dan bukan hanya penduduk yang mengungsi sendiri, tapi sekarang sudah ada bantuan dari pemerintah dengan perahu karet menjemput mereka. Lalu dari pihak petugas untuk penyelamat yang kebanjiran mampir juga ke rumah tokoh agama itu. Ayo Bapak, kelihatannya banjirnya akan terus naik nih. Ayo naik, mumpung masih kosong nih. Ayo sama keluarga naik ke tempat perahu ini. Lagi-lagi si tokoh agama itu menjawab, tenang saja, gak usah bawa saya akan nunggu di sini karena saya pasti ditolong Tuhan sesuai dengan janjinya. Oleh karena itu, para petugas langsung karena sudah tidak bisa dipaksa, si tokoh agama itu memenuhi perahu karetnya dengan penduduk yang lain yang memang siap untuk dievakuasi ke tempat yang aman. Ternyata hujan terus deras dan sekarang bukan lagi 1 pinggang, sekarang sudah serumah sampai hampir ke dan tokoh agama itu bersama istri dan anaknya sudah naik ke atap rumah. Lalu ketika mereka di atas atap rumah, datanglah helikopter. Ayo Bapak dan anak dan istrinya, ayo kita naik ke kapal ini, ke helikopter ini. Ini banjirnya kayaknya akan terus naik. Lagi-lagi si tokoh agama ini menjawab, tolong aja yang lain, saya pasti ditolong Tuhan. Bapak sekalian, apa yang terjadi? Dan tokoh agama itu bersama keluarganya akhirnya tidak bisa diselamatkan karena banjirnya terus meliputi seluruh kampung itu, dan beberapa rumah di kampung itu juga hanyut terbawa air. Pendek cerita diceritakan, ini sudah di alam akhirat. Si tokoh agama itu ketemu dengan malaikat, lalu dia semacam protes. Wahai malaikat, kenapa aku nggak ditolong Tuhan? Bukannya janji Tuhan kalau aku sangat beriman dan tunduk pada aturannya, aku akan ditolong Tuhan.
Malaikat menjawab, bukankah Tuhan sudah mengirim 3 orang pada kamu? Yang pertama ngajak mengungsi ketika masih airnya belum tinggi. Yang kedua ngajak naik perahu karet, dan yang ketiga ngajak naik helikopter. Sekalian, ternyata Tuhan sudah mengirim orang untuk menolong orang untuk agama itu, cuman dia tidak menerima tanda-tanda dari Tuhan. Karena Tuhan Allah Subhanahu wa taala menolong manusia yang beriman bukan langsung turun tangannya, tetapi melalui orang-orang yang lain. Karena itu bersilaturahim akan memanjangkan usia dan memperbanyak rezeki, ya, dari orang, bukan dari yang lain. Oleh karena itu hari ini sekalian, berjejaring, bersinergi dengan orang lain, itu nambah penting banget, karena tidak ada satu orang yang bisa mengerjakan semuanya. Harus berjejaring. Rezeki kita bersumber dari orang-orang lain. So, pastikan terbuka untuk kerjasama, dan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, menolong kita dari orang-orang lain. Terima kasih. Sampai berjumpa dari kisah inspirasi yang berikutnya. Kisah inspirasi bukan bermaksud menggurui, ini hanya untuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.